Bagaimana bisa data atau informasi pribadi kita bisa bocor bahkan diperjualbelikan di website ilegal? Yuk kita bahas di podcast Brain Nusa. Nah, beberapa waktu lalu kan kita sering banget mendengar bahwa adanya kebocoran data pribadi atau informasi pribadi yang beredar di internet, di media massa, maupun di media-media yang lainnya. Dan mirisnya itu, nih teman-teman Brain Nusa, kalau data pribadi itu bahkan bisa dijual di web ilegal. Hari ini Vita tidak sendirian, hari ini Vita ditemani oleh salah satu praktisi IT yang ternama. Kita sambut sama-sama Pak Kusuma. Halo Pak. Halo Mbak Levi, halo semuanya. Terima kasih. Ya, saya mau tanya nih Pak Kusuma. Pak Kusuma ini kegiatannya apa Pak? Ya, baik. Salam kenal untuk semuanya. Kegiatan saya sehari-hari mengajar di SMK Bina Nusantara Ungaran. Bidang keahlian teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan. Iya. Itu pelajarannya tentang apa itu Pak? Oke, ya. Teknik komputer jaringan atau TKJ, kalau yang baru namanya TKJT. Ya, di sana kita mempelajari banyak hal tentang dunia IT, terutama di bidang jaringan komputer. Ya, ada jaringan komputer berbasis wireless, berbasis kabel. Kemudian juga kita belajar bagaimana melakukan konfigurasi dan instalasi aplikasi di dalam server. Kemudian juga belajar tentang keamanan data. Wah, ini berarti cocok sekali dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan ya Pak ya. Betul di awal sekali. Ya. Berarti ini Pak, saya mau tanya nih tentang tadi. Yeah. Kalau kita melihat ya Pak ya, di Indonesia itu kan sering sekali ada yang terjadi kebocoran data. Yeah. Menurut Bapak nih, tanggapan Bapak nih seorang praktisi ya, seorang guru mengenai hal tersebut apa Pak? Baik. Jadi begini. Kebocoran data itu memang sesuatu yang bersifat bisa masuk ke ranah kriminal ya. Jadi yang umumnya terjadi itu adalah sebuah instansi atau sebuah perusahaan sebagai pemilik data itu mereka mengalami suatu peristiwa terkopinya atau lolosnya atau tadi istilah umumnya bocornya data yang mereka miliki yang seharusnya itu adalah suatu data yang bersifat rahasia pribadi dan tidak sembarang orang boleh lihat, tapi pada kenyataannya bisa terekspos, bisa dibaca, dilihat oleh orang lain. Nah ini tentunya merupakan suatu hal yang sangat sensitif dan bisa menjadi permasalahan yang serius ketika sifat data itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat rahasia. Ya gitu. Jadi contohnya gini, banyak sekali data tapi tidak semua data itu dalam arti disebut berharga. Ya. Ada data-data yang tidak begitu berharga dan tentunya tanda kutip kalaupun toh itu kita dapatkan tidak laku untuk dijual. Nah, tetapi juga ada data-data tertentu, informasi-informasi tertentu yang itu sangat berharga sekali ketika dijual belikan. Nah, tentunya data yang seperti ini bersifat sesuatu yang sangat rahasia. Bisa misalnya data pribadi perorangan. Data nasabah sebuah perbankan ya, ada data nasabahnya, kemudian data informasi saldonya dan sebagainya, misalnya seperti itu data-data di perbankan, atau mungkin data-data pegawai sebuah instansi. Nah ini kan tentunya suatu informasi, suatu data yang harus betul-betul dilindungi oleh instansi tersebut. Karena tidak semua orang boleh baca, boleh punya data ini. Nah, ketika data ini bisa diketahui oleh orang lain,
dan data ini bisa disalahgunakan, disitulah bisa terjadi suatu permasalahan yang sangat serius, ya. Seperti contohnya terjadi penipuan, ya. Kita pihak-pihak tertentu yang punya data dia melakukan penipuan, pemerasan, bahkan bisa mengarah ke tindak kriminal yang lebih serius, misalnya penculikan bahkan pembunuhan. Nah, ini gara-gara data informasi. Oh, seperti itu. Sesensitif itu ya Pak, betul, ya betul untuk sekali. data ya Pak, Iya. ya. Itu berarti ada indikasinya apakah orang yang mencuri data itu juga disebut hacker tuh? Biasanya ada yang bilang gitu Iya. nih. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang istilah-istilah keamanan jaringan komputer seperti hacker, cracker, ya, sniffer dan sebagainya. Apa itu Pak? Apa Ya. itu? Ya, itu hanya istilah-istilah yang umum dipakai di dunia underground, dunia IT gitu ya. Hacker, kalau kita bicara hacker itu seseorang atau sebuah profesi yang mereka memiliki spesialisasi dalam hal memanfaatkan kelemahan sebuah aplikasi, sebuah sistem, sebuah software yang dipasang di suatu komputer untuk bisa memperoleh tadi data dan informasi yang dia butuhkan. Nah, seperti itu. Karena kita tahu yang namanya aplikasi buatan manusia pasti mengalami kekurangan, pasti mengalami error, pasti ada bug-nya istilahnya, pasti ada ada sistem yang gagal berfungsi di sana. Nah, itu yang mereka manfaatkan untuk mendapatkan informasi yang tersimpan di situ. Nah, tidak semua data yang bocor itu ulah hacker. Oh iya. Tidak semua. Tidak semua. Nah, beberapa kasus itu bahkan justru kebocoran data itu terjadi karena ulah pegawai internalnya. Ya, sebuah perusahaan, sebuah instansi, dia punya hak akses terhadap data-data yang ada, data penting bahkan rahasia dalam instansinya, perusahaannya, itu dia merasa memiliki atau bisa memanfaatkan data ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka dia akan lakukan itu, dia ambil, dia copy, kemudian dijual belikan di market atau pasar gelap. Ya, seperti itu. Jadi tidak semua kebocoran data itu adalah ulah hacker, bahkan bisa ulah istilahnya adminnya sendiri yang punya akses di sana, dia jual itu data, ya kan, dia ambil, dia tahu cara mengkopinya, tahu cara mendownloadnya, kemudian dia tahu kalau informasi sensitif, informasi penting yang dibutuhkan oleh beberapa pihak, maka dia bisa jual itu, ya. Dan itu tadi kembali ke manusianya, ya. Jadi tidak semua data itu bisa diambil oleh atau dicuri oleh orang yang istilahnya hacker atau cracker seperti itu. Nah, gitu Mbak Levi. Wow, saya tergugah ini ya pertanyaan-pertanyaan. Berarti kalau misalkan ada sebuah kebocoran data, itu bisa dilihat dari satu tadi aplikasinya, yang kedua dari manusianya. Manusianya, ya. Oh, gitu nih. Nih, sekarang saya mau tanya nih, bagaimana seharusnya data itu terjaga keamanannya? Oke, baik. Untuk keamanan data itu memang banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi kembali dari sisi softwarenya dan juga dari sisi manusianya. Kalau dari softwarenya, aplikasinya, sistemnya jelas untuk menanggulangi, mengantisipasi pencurian data secara online oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka si pemilik data harus selalu mengupdate aplikasi yang mereka gunakan. Harus selalu memperbaiki konfigurasi atau settingan dari aplikasi yang dia gunakan untuk menyimpan data tersebut. Apalagi terlebih data-data yang bersifat bisa diakses secara online. Oke, itu gitu. kayak update gitu ya? Betul. Berarti ya? Contoh begini, tadi saya sampaikan data nasabah. Mbak Levi tahu namanya mesin ATM? Iya, tahu. Ya, ATM ambil tendilik moninya gitu. bukan. ya ATM itu kan online, dia terhubung ke sentral sebuah bank, itu kan menggunakan jaringan komputer, baik menggunakan satelit maupun jaringan kabel. Nah, ATM itu tadi ketika seseorang bisa mengakses lewat ATM, maka aplikasi maksudnya gini,
aplikasi yang ada yang dipakai untuk mengelola, menyimpan data-data nasabah itu harus diupdate, karena kalau tidak data itu bisa diakses dari luar. ATM atau mungkin mobile banking. ATM dalam bentuk aplikasi yang ada di handphone. Nah, sekarang kan era digital seperti itu. ATM kita sudah pindah di handphone. Nah, gitu. Nah, ini kalau si pemilik data, si pihak bank ini tidak melakukan antisipasi, tidak melakukan update terhadap aplikasi yang dia pakai, maka bisa jadi data-data itu bisa diterobos, bisa dicuri, bisa diambil, ya. Dengan sangat mudah, karena kita tahu namanya aplikasi software itu pasti ada errornya, pasti ada bugnya. Si pemilik data instansi sendiri, saya yakin mereka tidak akan menggunakan aplikasi yang bersifat gratis, ya kan? Terlalu beresiko, maka mereka akan menggunakan software aplikasi yang pasti berbayar. Saya yakin berbayar, karena dengan berbayar dia pengen dapat jaminan keamanan nih dari si pembuat produsen software tersebut. Dia akan bayar berapapun, yang penting datanya aman. Nah, seperti itu. Maka dari itu penting untuk melakukan update bagi admin, terutamanya admin atau si operator aplikasinya, itu untuk mengetahui isu-isu atau masalah-masalah terbaru apa yang atau berpotensi menjadi sebuah error di software yang dia gunakan, dalam aplikasi yang dia gunakan, ya. Itu dari sisi servernya, dari sisi sentral datanya. Kemudian dari sisi penggunanya, usernya. Nah, pengguna mobile banking misalnya, sama. Itu untuk menjaga datanya tidak bocor, ya dia seyogianya selalu mengupdate aplikasi yang ada di handphonenya, di ponselnya. Seperti itu. Sehingga peluang-peluang untuk terjadinya pencurian data pribadi itu bisa diminimalisir. Nah, gitu. Oh, begitu ya Pak. Jadi itu memang harus terupdate dari sistemnya, dan juga kita harus mengupdate sistemnya, betul ya? Iya, betul. Jadi gini, kalau sebagai customer sebuah bank, katakanlah, kita kan tidak mau peduli nih, tidak peduli apa yang dilakukan oleh pihak bank, yang penting data saya aman. Betul. Gitu. Nah, karena saya udah bayar biaya admin kok. Tahu aja. Saya udah mempercayakan uang saya disimpan ke bank Anda kok, kan gitu. Jadi kan saya harus punya jaminan keamanan, dan itu merupakan suatu reputasi. Sebuah bank, sebuah instansi, bank misalnya, ketika datanya itu bocor atau bisa dilihat oleh publik, maka seketika reputasi bank tersebut bisa sangat jatuh. Betul. Anda bisa bayangkan kalau yang bocor hanya data, informasi, identitas pelanggan, nggak masalah. Bagaimana jika yang bocor itu adalah data keuangan nasabah tersebut? Tidak hanya bocor, bagaimana jika file atau data yang ada dalam sistem perbankan tersebut, sebuah bank itu bisa diakses secara bebas oleh orang luar? Jadi kita bisa kebayang, ya, saya menggunakan sebuah aplikasi, kemudian kalau umumnya sebagai user pengguna biasa, saya kan transaksi, ya, login, password dan sebagainya, saya cek saldo, saya transfer dan sebagainya. Nah, bayangkan kalau itu data yang disimpan itu berupa digital. Nilainya berupa informasi uang. 10 juta saldo saya, misalnya gitu. Misalnya 10 juta. Apa yang terjadi kalau saya bisa mengakses ke file yang menyimpan data saya 10 juta itu? Katakanlah misalnya file itu, misalnya file data nasabah tersimpan dalam file dalam bentuk Excel misalnya. Saya bisa buka itu file Excel, saya edit punya saya 10 juta, tak edit 1 miliar, save, tek. Kaya saya Pak, mendadak. Iya. Ketika saya buka ATM saya, tek, berubah 1 miliar. Oh, bisa segampang itu ya? Iya. Artinya apa? Seketika saya bisa berperan sebagai teller bank. Ngeri kan itu? Ketika saya bisa punya akses sebagai teller bank yang bisa mengedit saldo, yang bisa ngedit saldo kan teller bank. Ya, saldo, ada transaksi, ada gerek-gerek, disimpan, kemudian di save. Bayangkan kalau saya bisa melakukan itu
saya punya hak akses sebagai seorang teller bank dan bisa mengedit, punya hak akses sebagai editor file tersebut. Levita 1 miliar, nolnya 9, save, tersave ya, biasanya sekitar 1-2 menit setahu saya. Kemudian kita refresh lagi atau mungkin ke ATM fisik, cek saldo, seret, udah 1 miliar. Wah, kayak mendadak itu saya itu, Pak. Tapi ini ya, apa namanya, itu sebenarnya berbahaya nggak sih? Atau ada dampaknya nggak sih bagi penyedia layanan dan juga saya sebagai pengguna? Dampak negatifnya. Dampak negatifnya jelas Kerugian ya pasti ya? bank rugi dong. Iya. Ya kan? Iya. Ya. Seorang nasabah yang harusnya punya saldo 10 juta, seketika dia punya saldo 1 miliar. Maka dia bisa kehilangan 990 juta. Kalau pemilik akun sih enak. Iya, ya kan? iya. Langsung bisa belanja macam-macam. Iya. Tapi kan, nah itu. Makanya satu sisi buruk dunia digital seperti itu. Digital makes our life easier. Betul. Ya kan? More simple, easier, lebih simple, tapi di satu sisi bisa memiliki potensi yang sangat bahaya Jika tidak digunakan dengan baik dan bijak. jika tidak diproteksi, dimanage dengan baik. Semuanya digital. Tadi coba Anda bisa bayangkan, memang dengan digital praktis ya, data-data nasabah tidak tersimpan lagi dalam bentuk kertas, nggak butuh ruang besar, media penyimpanan besar, tapi hanya sebuah CPU kecil bisa menyimpan miliaran data. Simple. Tapi di balik kesimpulan itu, ketika bisa dibuka oleh orang yang tidak bertanggung jawab, habis datanya, bangkrut perusahaannya. Saya tuh pernah dengar teman saya ya, Pak, ini mungkin bisa jadi apa ya, contoh ya mungkin. Teman saya itu ceritanya mau bayar uang kuliah, terus tiba-tiba di ATM-nya dia padahal harusnya ada tertera nominal banyak saldo ya. Tiba-tiba dia ngecek dan 0. Dan dari pihak bank bilang, loh Mas, ini ATM-nya sudah pernah transaksi di jam ini, di hari ini, di tempat ini, udah diambil semua. Itu contoh simpelnya. Apakah itu gimana nih tanggapannya Pak Usman nih? Itu merupakan salah satu contoh kasus dari efek pencurian data. Mencuri data ATM, data nasabah yang dia pakai untuk melakukan transaksi ilegal, kayak gitu, tanpa sepengetahuan si pemilik data asli. Nah, itu sekarang marak terjadi. Maka dari tadi saya bilang, sekarang dengan berpindahnya dari ATM fisik ke ATM digital di smartphone kita, di ponsel kita, maka potensi keamanan juga makin tinggi, ya kan? Potensi kebocoran semakin tinggi. Nah, itu contoh dari bagaimana seseorang yang tidak punya hak, ya, terhadap sebuah akun keuangan, itu dia bisa berperan sebagai pemilik aslinya, ya kan? Mbak Levita punya akun, ya kan? Ketika saya tahu informasi PIN, informasi nomor kartu, informasi nomor rekening, maka saya bisa mengakses, bertindak sebagai Mbak Levita dengan cara tertentu, kemudian saya bisa mengambil keuntungan, mencuri keuntungan dari itu. Wah, serem ya, Iya. Makanya kalau misalkan ada salah satu bank yang bisa dibilang, ayo diganti kartunya, mungkin itu salah satu cara betul, ya. Kalau zaman sekarang kartu ATM ya, secara fisik. Kalau secara fisik itu memang seharusnya kartu ATM itu tidak bisa diduplikasi, tidak bisa digandakan. Tetapi yang namanya orang niat berbuat jahat, mereka ada aja cari cara bagaimana saya bisa menduplikasi ini kartu, ya kan? Wong nyatanya kartu juga buatan manusia. Maka dia akan cari alat bagaimana membuat kartu ATM yang sama dengan kartu ATM korban, ya kan? Dia ambil, dia copy, kemudian dia akan cari cara bagaimana untuk mendapatkan informasi PIN, password dan sebagainya. Nah, itu memang yang namanya orang mau berbuat jahat juga punya usaha keras gitu ya. Sangat keras mungkin ya. Sangat keras, sehingga dia bisa mencapai targetnya. Maka dari itu penting bagi kita pengguna jasa perbankan, dalam hal ini perbankan online, untuk selalu waspada tadi ya.
Yang lagi viral kemarin undangan APK lewat ya, aplikasi Android. aplikasi itu. Ya, itu contoh dari bagaimana usaha seorang yang pengen berbuat jahat, pengen mendapatkan informasi data dari calon korbannya, ya kan? Dia membuat aplikasi, atau mungkin juga dia membayar seorang programmer untuk membuat aplikasi yang bisa mengcopy, mengambil informasi data username, nomor rekening dan password, biasanya kan itu, nomor rekening, username, password, ya kan? Di dalam sebuah ponsel yang terinstall aplikasi mobile banking. Mobile banking A, mobile banking B, ya, bank C dan sebagainya. Dia buat seperti itu, kemudian dia coba melakukan penipuan, ya kan, dengan pura-pura seperti undangan. Dia akan membuat apa namanya, sebar itu file aplikasi atau aplikasi secara random, ya kan. Kemudian ketika diklik, maka dia akan bisa, si aplikasi akan terinstall di ponsel kita. Secara background, secara layar di balik layar dia akan bekerja tuh aplikasi. Nggak kelihatan di sini, Mbak. Kita nggak kelihatan. Kita masih mainan Facebook dan sebagainya, tapi di aplikasi udah bergerilya. Dia akan ngecek handphone ini ada mobile bankingnya nggak ya? Cek, mobile bankingnya apa ya, dari bank apa ya, diambil. Kemudian dia udah tahu nih mobile banking ini, berarti dia harus menelusup ke file ini, ya, karena informasi password kita pasti tersimpan di dalam handphone, ya kan, dalam memori handphone. Dia akan cari, diambil datanya, diambil username-nya, password-nya, informasi yang dibutuhkan lah untuk login ke akun itu. Diambil, kemudian dia auto send to email si penjahat ini. Maka dia setiap saat ketika si tuyul digitalnya ini bergerilya di handphone orang itu, dia akan dapat kiriman password, username dan sebagainya, ya kan? Nah, ketika itu didapat, udah si penjahat tadi dia tinggal pakai. Dia juga punya aplikasi mobile banking, dia login pakai password dan orang, masuk, udah ada transaksi di situ. Dia pindah, kuras, masuk ke rekeningnya dia. Ternyata itu sangat canggih ya. Sangat canggih tapi mematikan. Betul. Ya, makanya itu kalau misalkan bener tadi harus sekolah di ini gitu aja. Bener ya kan? Ya, bisa. Itu nanti bisa jadi mendukung untuk support sistem bagaimana membangun sebuah jaringan komputer yang lebih aman, ya. Belajar ya. Gitu. Karena kalau orang tidak diarahkan nanti jadinya ke sana, ke arah-arah yang tidak diinginkan. Ya, betul. Takutnya seperti itu, ya. Pak. Sekarang saya mau tanya tips dan trik buat kami ya. Biasanya anak-anak muda itu kan tergiur sekali sama aplikasi-aplikasi atau link-link. Tahu mana yang benar dan mana yang tidak, itu yang kayak gimana nih, Pak? Ada nggak? Baik, tips dan trik. Untuk tips, memang mengantisipasi kejahatan dalam dunia digital itu memang susah-susah gampang. Memang dibutuhkan ya pengalaman, atau kita cari tahu ketika kita misalnya mendapatkan kiriman file atau link dari sebuah nomor yang tidak kita ketahui, maka setidaknya itu link coba kita cari informasi dulu. Link tersebut atau nomor tersebut ini link kemana nih, kan gitu. Karena tadi ketika sudah kita klik, kita kita download, itu bisa jadi dia bekerja secara siluman istilahnya ya. Dia masuk ke sistem kita, ke handphone kita, dan tahu-tahu hilang aja rekening kita, saldo kita. Tipsnya itu. Yang kedua, selalu update informasi. Informasi apa yang sekiranya tadi contohnya ada undangan lah, ada kan kemarin yang APK sempat tercover, diantisipasi oleh banyak orang, sehingga ketika ada undangan APK orang nggak mau klik nih, udah aware nih. Nah, terus ganti lagi formatnya PDF, ya enggak? Kalau PDF bisa dibuka ya, cepet PDF banget nih. Wah, ini kan bukan APK, ini kan PDF. Nah, padahal nama file itu sebenarnya remeh. Kalau kita sering menggunakan komputer, nama file atau file name itu kan seolah kan sesuatu yang remeh. Tapi padahal itu bisa dipakai untuk mengkelabui calon korban, ya, lewat gambar icon dan file name, nama file. Oh, ini PDF nih, aman nih, bukan aplikasi. Padahal itu aplikasi. Ketika diklik sama aja, dia download, kemudian dia menginstal secara sendiri, kemudian dia akan cari informasi, dia kirim ke sumber pengirimnya, si penjahatnya gitu. Nah, gitu. Saya baru tahu. Karena kan kalau saya mikirnya ya sebagai orang kan, wah
aplikasi, oke. Tapi saya baru tahu kalau ternyata file, bentuk file Iya. dan juga nama itu ternyata remeh Bisa ya tadi. dipakai untuk Bisa trik, ya. track ya. Iya betul. Kalau untuk pengguna WhatsApp, Ya. saran saya itu bisa menggunakan WhatsApp web untuk mengantisipasi itu. Jadi silakan Anda bisa menggunakan komputer atau laptop untuk apa namanya berkomunikasi menggunakan WhatsApp. Jadi kalau saya Mbak ya, itu seminimal mungkin pakai handphone. Karena ketika dapat kiriman .apk itu dia APK itu hanya berjalan untuk aplikasi berbasis Android. Oh gitu. Ya. .apk itu tidak selama ini itu tidak ngefek untuk yang bersistem operasi Windows dan sejenisnya. Jadi pakai web tuh bisa pakai Windows tuh. Iya. Nah, Windows browser kalau ada APK Anda klik dia hanya terdownload biasa. Dia tidak akan bekerja di Sistem Windows. ya? Nah, kalaupun toh dia di Windows, komputer kita ya kalau ada mobile banking. Kalau nggak ada kan dia nggak, ibaratnya dia kan nggak bisa Mencari ya? melancarkan kejahatannya. Nah, jadi lebih aman, gitu kan? Oh, kok ini mencurigakan ini? Ketika diklik kok dia download dan sebagainya. Oh, berarti ini kalau saya pakai handphone dia download, lah langsung ambil handphone, buka chatnya tadi, segera delete, remove itu file yang mencurigakan tadi. .apk, .pdf, .jpg dan sebagainya. MP4 bahkan kita tahunya itu kan itu kan video itu bisa dipakai untuk kamuflase aplikasi jahat. Nah, di remove aja dari sini seperti itu. Sekarang lebih aware ya kalau untuk apalagi kalau nomor-nomor baru ya teman-teman, dilihat dulu itu nomornya siapa, jangan langsung diklik langsung diinstal nanti ya Pak ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, saya mau tanya, kalau kita sudah terlanjur nih bocor ya data kita, terus kita udah lihat wah perjualbelikan di website ilegal kayak gitu, atau mungkin data kita sudah dipakai untuk pinjol mungkin ya. Nah ini solusinya gimana nih Pak? Iya betul. Solusi, jika kita memang anggota atau pemilik rekening sebuah bank, maka segera laporkan kepada pihak bank. Bawa barang buktinya, misalnya chat atau sebagainya, atau mungkin transaksi yang bukti transaksi. Ini ada transaksi, tapi kok kita nggak pernah melakukan transaksi, tapi kok ada transaksi. Itu tunjukkan kepada petugas yang ada di sana. Nanti secara prosedural mereka akan melakukan antisipasi gitu. Tapi tetap misalnya uang hilang ya biasanya sih ya nggak tahu ya, tiap-tiap bank kan kebijakan beda-beda. Ya berharap aja uangnya bisa kembali atau mungkin diganti gitu ya. Nah gitu seperti itu. Tapi setidaknya bisa lapor ke pihak bank tersebut. Kemudian dari sisi kita pengguna smartphone ya segera di uninstall ketika udah download nih file APK-nya, file .pdf-nya, segera uninstall atau bisa juga dengan mematikan paket data, kita off ke LAN kan dulu, biar streaming datanya nih si tuyul digital nggak connect sama penjahatnya sana kan gitu ya. Nah, kita matikan koneksi internet, ya kan, kemudian kita uninstall aplikasi mobile banking kita, hilangin semua, kan gitu. Setelah itu ya uninstall aplikasi yang mencurigakan. Kan di smartphone Android itu ada tuh aplikasi-aplikasi yang terinstall di handphone kita. Ya dibaca, dilihat. Oh ini kok saya nggak pernah install aplikasi ini, kok ada gitu kan ya. Hilangin. Setelah hilang nanti bisa kalau mau agak sedikit ekstrim bisa klik back to factory. Ya, settingan factory hilang semua. Seret. Nah itu. Atau kalau tidak mau ya setidaknya bisa di reboot, restart, dimatikan, kemudian dinyalakan lagi, seperti itu. Nah, kemudian silakan lapor ke pihak bank. Bilang saja, sampaikan ada kasus seperti ini, gimana nih? Tolong dicek rekening saya aman nggak dan sebagainya. Nah, kalau masih aman, oke. Berarti konsultasi ke pihak bank. Saya masih aman nggak nih pakai aplikasi mobile banking dari bank Anda nih di handphone saya kan gitu. Nanti mereka akan memberikan solusi bagaimana untuk mengatasi ini gitu. Kemudian kalau misalnya data pribadi kita bocor, maka ya kita bisa segera lapor ke instansi tersebut. Bilang kok data saya
bisa dibaca oleh orang umum. Ini sistem Anda ini ada kebocoran nih. Kita memberikan informasi ke mereka biar mereka melakukan pengecekan dan melakukan update atau perbaikan sistem seperti itu. Nah, banyak ya. Jadi di era digital ini yang semakin memudahkan manusia, tapi kita juga harus pinter ya. Betul. Sebagai pengguna Ya. dari sistem digital tersebut. Oke, Pak, ini saya mau tanya, ada nggak kata-kata untuk praktisi atau ya praktisi IT ya, supaya mereka tidak menyalahgunakan atau bijak lah ya, atau untuk pelajar yang mau belajar IT, nah itu bisa Pak, ada kata-katanya nggak? Ya, baik. Bicara IT, kita bicara kemudahan hidup, kita bicara praktisan hidup. Tapi kembali lagi di sana selain praktis ada potensi bahaya yang sangat besar di sana jika kita tidak bijak dan tidak paham tentang dunia IT. Bagi praktisi atau pengguna IT ya tentunya pertebal iman Anda. Jangan mudah tergoda untuk menjual belikan data orang, ya kan? Jangan mudah tergoda untuk mencuri data orang karena itu dosa. Iya, benar. Jelas itu ya, dan bisa berakhir di penjara. Oke, seperti itu. Jadi sebagai seorang admin, sistem admin ya loyallah terhadap perusahaan Anda, terhadap profesi Anda, jaga harga diri martabat Anda untuk tidak menyalahgunakan wewenang Anda hanya demi iming-iming kesenangan sesaat. Itu untuk praktisi. Kemudian untuk para user pengguna ya selalu waspada dalam menggunakan aplikasi-aplikasi digital, terutama yang berhubungan dengan keuangan, kemudian juga yang berhubungan dengan akun, ya kan? Akun sekarang itu kan era sosmed gitu. Akun, hati-hati dalam menggunakan perangkat, terutama perangkat yang bersifat umum, misalnya nih main ke warnet. Nah, password, terutama username itu jangan diusahakan tidak disimpan di aplikasi yang ada di sana, selalu dibersihkan. Kalau bisa untuk yang berhubungan dengan akun pribadi, gunakan perangkat pribadi. Jangan gunakan perangkat umum, karena disitulah biasanya orang mendapatkan informasi dan melakukan penyalahgunaan akun. Dia masuk ke akun orang tanpa izin, ya kan, dia pakai, kemudian mengedit dan sebagainya. Nah, sehingga ya secara digital, secara akun media sosial bisa kacau kan gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau bagi yang mau belajar IT ya selalu belajar terus. Belajar tentang keamanan komputer silakan, tetapi sekali lagi ketika Anda sudah mahir dan pandai dalam hal keamanan komputer, itu tadi tolong jangan tergoda setan untuk menyalahgunakan keterampilan Anda untuk yang dapat merugikan orang lain. Seperti itu. Karena tadi Anda harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang Anda lakukan. Konsekuensinya harus ditanggung. Betul. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Kusuma atas informasinya sama-sama, yang sangat mengedukasi masyarakat ini. Semoga lewat tayangan ini teman-teman bisa teredukasi, untuk jadi pengguna digital yang baik dan juga digital yang bijak. Oh, terima kasih loh. Iya. Oke, itu tadi pembahasan podcast kita hari ini. Semoga Sobat Branusa bisa teredukasi dan juga bisa bijak menggunakan ponsel kita ya. Terima kasih Pak Kusuma atas Mbak Levi, ilmunya, atas informasi yang sudah diberikan, dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Dadah. Dadah.